Shalom. Haleluya. Bersukacita hari ini. Amin. Kita ada dalam rumah Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari persiapkan hati kita, tumbuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan. Mari kita memuliakan namanya, agungkan nama Tuhan. Haleluya.
Ayo, siapa yang mau bersaksi? Ya udah deh, sarapan aja deh, belum ada yang mau bersaksi. Pasti langsung cepat jalan. Ada saya undang kaum pria. Kaum prianya sedikit banget. Pada kemana kaum pria nih? Hah? Mau Natalan kaum pria kan kepem. Ayo, kaum pria kemana nih? Ayo, maju ke depan kaum pria, kita nyanyi buat Tuhan. Ayo. Saya buang sia-sia, saya undang pasien yang masih di luar. Pak Margun, Pak Subah, Pak Rahmat. Silakan.
dia di tempat ini, bagi kaum bapak di tempat ini, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan saya dan saudara. Kita akan memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah.
supaya kami Bapa kami Tuhan mencerna Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, agar firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia Bapa, tapi firman-Mu akan bertumbuh tertanam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami Bapa mampu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang melalui isi hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang ada dalam hati-Mu Tuhan, Kau berkata dalam hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu Tuhan dapat menerangkan kepada kami Bapa, supaya kami Tuhan dapat berlalu firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan firman adalah beli dalam hidup kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan, agar kami Tuhan mampu berjalan Tuhan, berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, memberkati kami, berkati tangan apa yang memberi ya Bapa. Kau juga berkati barangkali ada yang tidak mampu untuk memberikan, memberkati mereka Tuhan, agar mereka Tuhan di lain waktu boleh beri yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami Bapa segala pelanggaran kami Tuhan, agar kami Bapa layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan agar berkat-Mu tidak terhalang oleh kami Bapa. Terpujilah Tuhan yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati. Ya. Pada pagi hari ini kita sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, sudah menyenangkan Tuhan, dan saatnya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu, ya. Karena semuanya itu adalah sama di mata Tuhan. Cuma bedanya saya sudah belajar, sedangkan Bapak Ibu belum belajar. Ayo, yang mau sekolah kita boleh mendaftar. Ya, pada pagi hari ini saya membawa tema sejalan dengan kehendak Tuhan. Manusia itu diciptakan sempurna. Pernah dengar kata-kata ini? Pernah? Sempurna. Siapa? Bang Omri pernah dengar? Ada nggak? Kalau nggak salah itu pesulap apa ya? Ya, Filonia. Sempurna. Nah, manusia ini diciptakan dari segala yang diciptakan Tuhan adalah yang sempurna. Karena apa? Karena kita ini serupa. Ya, sering saya bawakan ini. Segambar. Berarti kalau segambar itu mirip apa nggak mirip? Mirip kan? Berarti kalau ya, kalau mirip serupa segambar. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Hari ini jangan bosan karena akan banyak ayat yang saya akan bukakan. Ya. Tes. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Kata kita menunjuk kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan juga punya tiga oknum dalam satu pribadi. Ini yang susah dicerna oleh pikiran logika manusia, apalagi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambar dan serupa Allah. Ya, kenapa saya bilang Allah itu ada, bukan Allahnya ada 3, tapi oknum pribadinya 1, ada 3.
kita. Kita ini ada di tiga. Loh, saya satu kok deh. Iya, kita itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Sama juga Allah kita punya tiga. Dan alam roh. Jadi manusia itu sempurna sebenarnya. Ya. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Ini karena keinginan manusia loh. Makanya ada dalam wajah itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ini karena keinginan si ular bisik-bisik kebenaran firman Tuhan yang di Kejadian 2 dikatakan janganlah kau makan karena kau akan mati. Tetapi sama si iblis diputar balik. Kebenaran firman Tuhan itu dibalik. Kamu kalau makan buah itu, engkau tahu yang baik dan yang jahat, dan engkau akan seperti Allah. Keinginan manusia mau seperti Allah. Kehendaknya mau melebihi segala sesuatunya. Tidak salah, tidak berdosa kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah dari awal peringatan. Alkitab mencatat keinginan kita, kehendak kita itu bisa berbuah, bisa membuat kita berdosa. Ya, yang paling simpel. Ya, paling simpel. Ini pun saya juga sama. Udah tahu deh kamu gendut ya. Ya udah, makanya jangan banyak-banyak. Kalau udah ketemu orek tempe, namanya dimasak, lupa daratan. Kalau ada sate babi, ya, bisa nambah. Kalau ada durian montong, walaupun kolesterol, tenang saja. Ya, itu yang keinginan kita. Ya, itu yang simpel. Ini Adam dan Hawa ini yang berat. Keinginan seperti Allah. Yang simpel itu aja kita masih kadang menuruti keinginan kita. Ya, tubuh kita ini sama pikiran kita maunya enak. Duduk-duduk saja, santai-santai saja, dapat uang. Ya, kecuali Bapak Ibu ikut undian. Undian itu membeli sesuatu. Undian itu melakukan sesuatu. Undian dari bank. Pak Serianto ada undian di kantor? Ada. Syaratnya apa Pak? Menabung berapa tahun? Ada. Ya, enggak cuma enak saja. Tapi kadang keinginan kita itu lebih mengutamakan keinginan kita daripada kehendak Tuhan. Benar enggak? Benar enggak? Sejalan enggak keinginan kita sama Tuhan? Yang tahu Bapak Ibu dengan Tuhan, yang tahu saya dengan Tuhan, keinginan saya seperti apa? Sejalan enggak sama Tuhan? Sama enggak? Selaras enggak sama Tuhan? Matius 26 ayat 38 sampai 39. Saya minta si Santi ya bacakan. Bisa kan sih? Matius 26 ayat 38 sampai 39. Di depan aja, kalau kecilan di HP, jadi bisa. Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Terima kasih. Ya.
Di sini apa yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu baca? Waktu Yesus seperti apa ini? Waktu Yesus melakukan apa? Ada yang ingat kisahnya? Ada yang ingat? Apa lupa? Silon ingat? Ini Yesus waktu apa ini? Itu ayat 39 juga udah ada tulisannya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani karena dia sudah tahu waktunya dia akan mengalami kematian. Dia akan mengalami aniaya. Sebagai manusia 100%, apa yang dikatakan ayat 38 Kodoni? Hatiku sangat sedih. Coba Bapak Ibu bayangkan saya juga. Besok deh kamu mati, tapi matinya itu disiksa dulu. Ya, saya membayangkan saja yang tawanan-tawanan di penjara, yang divonis dihukum mati. Seminggu kemudian kamu ditembak mati. Dalam seminggu itu perasaannya bagaimana? Itu karena dia salah. Sedangkan Tuhan Yesus itu tidak salah, Pak. Dia menyatakan kebenaran yang sesuai dengan kitab-kitab yang sudah dituliskan sebelum Tuhan Yesus datang. 100% dia manusia. Dia merasakan ketakutan seperti kita. Ya. Tapi yang paling hebat ayat 39 itu, ini penyembahan yang paling, doa yang paling menurut saya ini. Ini kuncinya. Apa sih? Terus capnya lah, jebrek. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus punya kuasa nggak di bumi? Punya. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang kusta yang tidak mungkin bisa sembuh bisa tahir. Segala setan-setan bisa Tuhan Yesus taklukkan. Kalau Tuhan Yesus waktu itu menuruti kehendaknya, bisa. Saya berkuasa loh Bapak. Di bumi saya juga berkuasa. Tetapi dia tidak menuruti kehendaknya. Ya. Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Kita mau belajar melakukan kehendak Yesus di bumi. Tahu kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Tahu tidak Bapak Ibu? Agendanya Tuhan Yesus, visi misinya Tuhan Yesus seperti apa dalam kehidupan kita masing-masing, saya dan Bapak Ibu? Tahu atau tidak? Ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Saya minta siapa ya? Kok jadinya abang nggak ya? Bang Kupon bisa bacakan? Ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutusku. Terus 19 sudah? 19-nya Pak? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ini ayat ini adalah ayat penggenapan kitab Yesaya. Sebelum Tuhan Yesus lahir, kitab ayat ini sudah dicatat dalam kitab Yesaya. Sudah ditulis di sana. Ya, ini adalah visi misi yang Tuhan Yesus dapatkan dari Bapa. Ya, ini visi misinya. Roh Tuhan ada padaku. Kita juga punya roh Tuhan.
saudara, apa pesannya kepada orang-orang yang ada di bawah, kepada murid-murid yang ada di bawah? Pergilah ke seluruh bumi, jadikan semua muridku, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tidak disuruh untuk yuk kamu jadi Kristen, tapi jadikan orang-orang lain murid. Jadi kita ini apa? Guru. Kita ini pengajar, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya Bapak Gembala yang duduk di sini, berdiri di sini, yang khotbah, tapi kita semua Bapak Ibu semua, yang muda, yang tua. Nah, Lukas 18 masih Lukas 14 4 ayat 18. Visi-misinya apa yang pertama? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tuhan Yesus itu senang sama orang miskin. Walaupun ada kisah Lazarus. Lazarus orang miskin apa orang kaya? Hah, Bapak Ibu? Orang kaya atau orang miskin? Ada dua Lazarus. Tapi yang saya tahu Lazarus dua-duanya kaya. Lazarusnya Maria sama Lazarus Sakius. Saya tulisnya Sakius kok ngomongnya Lazarus. Sakius orang kaya, makanya Bapak Ibu melongo semua. Sakius itu orang kaya. Tuhan Yesus pun senang dengan orang kaya yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Yesus itu senang membawa kabar baik kepada orang miskin. Kabar baiknya apa? Seperti kita membawa kabar baik kepada orang miskin. Ada orang miskin, tukang becak, apa? Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mau nyamain Bapak. Apa sih lah? Ngomong Yesus. Malah jadi berantem. Bukan seperti itu caranya. Caranya begini. Ini contoh. Saya lagi bukan saya lah, contoh Jono lah. Habis turun dari kereta api stasiun Halunis, mau main ke gereja si Jono. Dia naik becak. Bapak Ibu ada yang naik becak? Sering? Ciloni? Udah lupa. Ya, tapi kejadian juga papi saya sering sih, papi sama mama saya. Dari stasiun Halunis ngomong, "Mang, numpak becak, Mang gereja Pantai Costa." Tidak, 10.000. 10.000. Larang bisa sih Mang. Oh berat mau bagi belakang. Akhirnya kita jalan juga sampai 7.000 beli Mang. Berat. Apakah kita membawa kabar baik? Yang saya mau bawakan itu ya sudah 10.000. Mau itu kemahalan, mau itu kemurahan, kita pakai logika kita saja. Dari sini sampai situ 10.000 masih wajar. Kalau mintanya 50.000 ya jalan kaki aja. Tapi kalau hanya 10.000, minta itu jadi 7.000, gimana kita mau jadi saksi bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Ditawar. Ada lagi contoh gini, saya sama istri saya suka beli paket. Ada yang sering beli paket? Isi kan? Suka ngirim. Gak ada sih. Ya, saya itu sering, usaha udah mulai nanya-nanya ke saya, bagaimana caranya kalau beli di Shopee, iklan, endorse, di Tokopedia. Nah, di situ ada pilihan transfer bank, Indomaret, atau COD. Saya dapat bisikan dari istri saya gini, nih, kalau uangnya itu 99.000 atau 45.000 atau 129.000, pilih COD.
129.000, kita 100 kasih 130. 99.000 kita kasih 100.000. Itu sama juga kita bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Saya pernah tanya ke mereka, Mas, dapat gajinya berapa? Ada yang warna merah itu digaji, ada yang warna merah lagi presentasi. Sebanyak dia bawa paket, dia dapatnya banyak. Tapi semakin sedikit yang COD, dia pun dapatnya sedikit. Dia pulang kadang 2 kali bawa. Pagi jam 9 sampai jam 1 sampai jam 12. Nanti istirahat dulu, mulai dari sore sampai jam 9 malam. Nah, kalau kita hanya ngomong, ya Tuhan Yesus baik ke tukang becak, Tuhan Yesus baik ke tukang jamu, nah, nggak masuk. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu nyodorin, Pak, ini sedikit ada sarapan ke tukang becak, ke orang yang lagi mulung. Itu yang misi-misi yang Tuhan bawa kepada kita. Ya. Orang Kristen tidak pelit, dan di jemaat sini saya tahu tidak pelit. Ya. Di depan ada penjaga motor. Saya sudah perjanjian sama beliau. Ini beliau, dia suka lihat siaran langsung loh. Saya bilang, Bang, mau nggak jaga motor? Ya boleh lah katanya. Saya kasih upah sekian. Tapi kalau jemaat ngasih nggak ngasih jangan marah. Iya siap, kita mah ikhlas. Seperti kita dapat, istilahnya dia dapat kerjaan sambilan. Ternyata saya lihat jemaat banyak yang ngasih. Saya nggak nganjurin ya, nggak nganjurin. Saya nggak nyuruh kan, Bapak Ibu kasih ke ini, bukan jaga enggak kan. Tapi orangnya itu sendiri yang ngomong, bapak ini, ibu ini. Dan mereka yang akan, dia yang akan berkata, oh orang Kristen tuh enggak pelit. Amin. Amin. Iya. Itu satu misi. Ya. Jangan orang Kristen itu hanya datang ke gereja untuk berdoa supaya apa? Supaya dikabulkan doa-doanya. Supaya apa? Supaya usahanya semakin lancar. Supaya apa? Supaya semakin diberkati. Kita ini sudah diberkati sama Tuhan. Amin. Sudah diberkati, kita bisa bernapas pun kita sudah diberkati. Ya, yang cengap-cengap di rumah sakit jangan dipikir ke gereja itu nanti Tuhan gak jawab doanya. Tuhan Yesus jahat. Gimana kita bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan yang Tuhan mau kalau kita ke gereja hanya mencari kekayaan? Ya, supaya saya kaya, saya ke gereja emang ada baiknya. Ya, ada jemaat di sini saya pernah bilang ya, Bu, ayo ke burung kami. Enggak, saya nyumbangnya Tuhan Yesus. Itu jadi saksi, tapi jangan jadi motivasi bahwa saudara ke gereja untuk menjadi kaya. Karena kaya di mata Tuhan beda kaya di mata manusia. Betul? Betul? Betul kata Om Ferry. Karena kaya di mata manusia terlihat punya rumah 3, punya mobilnya 3, sawahnya banyak. Ini kayak gereja kita bagus. Oh, karena jemaatnya kaya, sering renovasi, ganti kursi, ganti ini, beli ini, beli itu. Kalau di kota-kota banyak yang beli. Wow, gereja apa mall? Itu yang kelihatan. Tapi di mana Tuhan? Kayaknya sangat beda. Menjalankan misi yang Tuhan mau. Yang kedua, orang tertawan dan tertindas. 19.
Di sini yang saya mau ambil orang-orang sekitar kita, pertama keluarga saja, yang sudah jauh kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang masih berkecimpung dalam dosanya. Karena orang-orang seperti yang berdosa ini, mereka nggak akan mau ke gereja. Karena iblis itu akan bisik-bisik, kamu ini masih berdosa, kamu ini masih begini, gak usah ke gereja, buat apalah ke gereja. Nah, kita orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang sudah dimenangkan, kita yang bawa mereka. Malas ke gereja, kita ngambil dosanya. Gereja itu untuk memperbaiki dosa-dosa kita, untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok, untuk menjadi jalan yang lurus sesuai dengan kebenaran firman. Yang ketiga, orang yang buta, ya? Orang yang benar-benar tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Ada di keluarga kita, ya? Ada. Berarti semua tahu kebenaran firman. Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang agamanya hanya KTP, ke gereja enggak, ke masjid enggak, ke wihara enggak, hanya KTP-nya saja orang Kristen. Ke gerejanya mungkin hanya Desember, itu juga kalau niat. Orang-orang seperti ini yang kita harus bukakan. Tetapi dengan apa? Bukan dengan dada-dada bujuk bahwa kita, kamu tuh harus bertobat, enggak. Tapi dari kebenaran dalam hidup kita. Apa yang kita mau lakukan, apa perkataan kita, apa yang kita mau kerjakan. Sehari-hari kehidupan kita membawa cerminan tentang Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang buta akan terlihat dari kita. Amin. Kalau kitanya dilihat, sebentar-bentar marah, sebentar-bentar pundung, sebentar-bentar kecewa, perkataan-perkataannya tidak optimis. Gimana sih ya? Kok sepi? Minggu lalu saya cecetan sama teman saya, dia buka toko bangunan. Dia yang biasa. Dia ngomong, "Den, lagi sepi ya, ekonomi. Puji Tuhan, minggu ini saya ramai. Bahkan saya naik terus transaksi saya." Ya, kok bisa? Karena ada Tuhan. Waktunya sepi, ya sudah, puji Tuhan. Kita menikmati apa yang Tuhan berikan. Tapi waktunya ramai, kita juga puji Tuhan. Amin. Amin. Walaupun sudah mulai hujan, tetap semangat, paramat. Walaupun susah menjemur, karena hujan terus. Ya. Ada 3 hal untuk kita ikut kehendak Tuhan, bukan ikut kehendak kita sendiri, ikut agendanya Tuhan. Ya, ikut agendanya Tuhan. Kadang suami istri aja ngikutin kehendaknya susah ya, benar? Benar? Siapnya lakukan. Berarti benar sama. Kita ini pribadi sendiri-sendiri. Tapi Tuhan diajarkan, Tuhan mengajarkan untuk kita pribadi yang bersosial, yang saling istilah suami istri saling mendukung, saling menopang. Memang berbeda, apalagi beda kalau satu suku ya mungkin sama ya. Kalau yang sudah beda suku kayak saya dengan istri saya, kan udah beda suku. Satu doyan petek, saya itu doyan orek. Kata Torisa jangan bikin orek ya. Saya cerita orek terus. Nah, 3 hal untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan. Ini paling susah, ya.
kalau kata bantunya ini dihilangkan, taat hanya 4 huruf. Tapi susahnya bisa dari A sampai Z. Benar? Nih, kalau orang-orang yang taat itu seperti apa? Siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Jangan ada yang turun. Angkat tangan. Kita buka ayatnya, Yohanes 14 ayat 23. Ya, angkat tangan. Siapa yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ya, ia akan kadang-kadang menuruti firman. Kadang-kadang apa menuruti? Menuruti firman Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Yang angkat tangan hanya saya. Saya kenapa suruh angkat tangan? Supaya Bapak Ibu baca ini, ya. Ini salah satu ikrar Bapak Ibu, ya, bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya menuruti firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan, berarti dibalik. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Jadi sampai batas mana Bapak Ibu dan saya menuruti firman Tuhan? Kadarnya seperti apa kita mengasihi Tuhan itu sama dengan kadarnya kita menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan Yesus. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus untuk ke bumi, dan Yesus itu kepercayaan kita. Kita berarti mengikuti kehendak Yesus. Sekarang tinggal pilih mau taat apa tidak. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan. Hanya di bibirmu saja. Kalau lagu tidak di hatimu. Kalau di bibir itu bisa berubah-ubah, bahkan di hati pun kalau sudah banyak yang masuk di kuping ini akan berubah. Kalau tidak dipadatkan dengan firman Tuhan, kalau firman Tuhan kita hanya berapa persen yang kita dengar daripada gosip-gosip yang di dunia ini, ya, berita-berita di dunia ini, itu yang akan membuat hati kita akan lemah. Ya. Yang kedua, ya, mengikuti kehendak atau programnya Tuhan. Ibrani yang kedua itu hikmat. Hikmat di sini saya bukan tentang pengetahuan umum, bukan tentang kita pintar atau enggak, tapi bagaimana kita bijaksana. Amin. Karena semakin kesini dunia semakin menghilangkan namanya bijaksana, hikmat. Saya nulis di status pengetahuan itu adalah, ada yang baca, kita mengetahui apa yang kita katakan. Tapi hikmat adalah kita saya lupa. Sebelum mengatakannya kita sudah tahu apa yang harus kita katakan. Itu hikmat, kebijaksanaan. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ya.
Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya minta Pastor Rianto dong, minta tolong Pak. Banyak Pak, biar nggak ngantuk. Sebab sekalipun kamu ditinggal dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencairan yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Terima kasih Pak. Sekarang dilihat waktu ayat 12. Dilihat waktunya kita mengikut Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara percaya kepada Tuhan sudah berapa lama? 1 minggu? 1 tahun? 10 tahun? 30 tahun? Atau 50 tahun? Sejak lahir kalau saya 42 tahun saya diajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena mami saya hamil, mami saya bikin khotbah di sini. Mami saya puji-pujian. Tapi bagaimana? Bukan hanya berdiri di sini untuk mengajar, tapi dari perilaku kita, dari perkataan kita, secara langsung maupun secara ngetik. Ya, ngetik di sosial media. Apakah itu membawa berkat atau tidak? Membawa kemuliaan Tuhan atau tidak? Atau hanya kemuliaan diri sendiri? Itu yang bahaya. Oh, follower saya banyak. Oh, itu saya banyak. Jujur aja saya Facebook GPDI dan Facebook saya batasi. Benar? Gak sampai 5.000 teman saya kalau misalnya. GPDI apalagi? Saling hanya apa? Hanya melihat doang. Hanya apa? Hanya untuk iklan. Saya hanya nge-add yang saya benar-benar kenal. Sampai yang kenal pun gak mau dibuka kayak Gumorin. Anu udah gak pakai Facebook ya Pak. Saya GPDI ada Gumorin. Jadi kalau iklan saya bisa add. Ternyata ada yang Bapak Omrin. Yang pimpin pujian ibunya, yang nampil bapaknya. Ya lucu jadinya. Bukan kita terkenal karena kita, tapi kita terkenal karena Tuhan Yesus. Amin. Ya. Hikmat kebijaksanaan yang kita butuhkan di tahun-tahun ini. Kita udah 30 tahun ikut Tuhan Yesus, masa kayak gitu-gitu aja. Ada apa? Ada masalah ya gitu-gitu aja. Masih aja gereja bolong. Iya. Nah, nusuk, memang nusuk. Karena saya mau, ayo kita rajin ke gereja. Bukan buat saya, Bapak Ibu. Buat pribadi Bapak Ibu. Ya, saya tadi dapat mesos, nggak apa-apa, dapat cek dari SET di Kudus. Nggak tahu Bapak Ibu udah baca? Saya belum sharing sih. 167 mualaf. Ayo. Kita hanya berputar-putar tentang keluarga masalah kita, hanya berputar-putar masalah bisnis kita, hanya bermasalah dengan kecil di situ-situ aja. Kita sudah jauh. Banyak orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja, tugas kita semua. Jangan orang yang kita kenal, orang yang seiman jadi keluar gara-gara kita juga. Karena kita nggak bijaksana. Hanya mementingkan kehendak kita, keinginan kita. Kehendak Tuhan enggak. Saya kaget membaca yang nangani kepala MUI Kudus.
lebih bijaksana untuk menjalankan agenda Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketangguhan. Memiliki kegigihan dalam bertahan. Ya, kita harus bertahan. Orang percaya itu tidak selalu enak jalannya. Ya, lagu pun sudah banyak yang ditulis. Ya, Tuhan tak pernah janji kalau ada jalan yang tidak berlubang, tapi Tuhan akan selalu menyertai. Awan tidak selalu cerah. Kehidupan kita nggak akan selalu enak-enak saja, Bapak Ibu. Semua ada turunnya. Untuk apa memuji kita? Kita mengadakan ini kita, atau ini kita. Ya, kalau hanya mengadakan ini sama ini, hitungan bulan, hitungan tahun. Tapi kalau kita mengadakan ini, sampai kita nanti di surga. Amin. Kita tujuan utama hidup kita apa? Melayani di dunia, ya, menjadi visi misi Tuhan untuk kita selamat di surga. Dan itu pun nggak bawa siapa-siapa. Saya nggak bawa istri saya nggak bawa anak saya, tapi saya mengajak istri saya mengajak anak saya untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Dimana kalau bapak-bapaknya saja sudah undur, bapak-bapaknya saja sudah tidak punya pegangan, bagaimana bisa membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Saya kadang malu sama orang seberang. Hari Jumat penuh bapak-bapak di masjid, walaupun mungkin mereka hanya melakukan rutinitas. Tapi kita di gereja semua loh, bukan di GBD Yoris. Semua di kota besar pun laki-laki main 30% atau 40%, sisanya wanita. Ya, bikin acara wanita pun MD yang uangnya gede wanita, prianya nggak ada kan. Sedangkan kita itu pria itu sama Tuhan diberi kuasa untuk kita memimpin keluarga. Ya, kita harus memiliki kegigihan untuk bertahan. Ya, ada badai sedikit nggak ngegrek, ya, pilek sedikit nggak ngegrek, ya, kesinggung sedikit nggak ke gereja. Itu nggak mau ngajakin saya, udah nggak usah ke gereja. Belum dapat jodoh, nggak ke gereja. Siapa yang cari jodoh di sini? Dodi, Angel udah dapat. Ya, harus rajin, jangan takut. Ya, orang dunia pun bilang apa? Badai akan lalu apalagi kita yang punya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Amin. Jangan takut, tetap bertahan, ikuti agendanya Tuhan, ikuti visi misi Tuhan. Ya, cari orang-orang yang miskin untuk kita tolong, bukan orang-orang yang sudah mampu, bukan orang yang sudah kaya. Kecuali yang kaya itu sudah jauh dari Tuhan, itu baru kita bisa dekatkan. Tapi karena orang miskin itu tidak punya suara, benar? Tidak punya apa ya? Tindakan, terkekang, tertindas. Orang kaya yang berkuasa itu sudah zaman dahulu. Makanya Tuhan Yesus datang. Nah, menghampiri orang-orang yang seperti itu, orang yang miskin, orang yang tertindas. Ya, miskinnya diapain? Bukan hanya dibilangin Yesus, kamu, Tuhan Yesus itu baik, Pak. Bukan. Tapi lakukan kebaikan-kebaikan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Pak Sianto naik gaji ini, karyawan Pak.
Ya. Akhir tahun Pak. Ya. Jangan goyang. Badai pasti berlalu. Ya. Kita ayo saling menolong. Kita saling menopang. Yang mampu menolong yang tidak mampu. Yang tidak mampu, ayo berjuang untuk mampu. Amin. Amin. Saya sudah pemain musik dan singer. Kita akan masuk dalam lagu penyembahan.
gereja PPDI Maranatha Hotlis jadwal ibadah minggu. Kita ibadah minggu seperti biasa. Kebaktian tengah minggu jam 5 sore di gereja. Masih akhir bulan. Ibadah pemuja jam 5 sore di gereja dilanjutkan dengan latihan musik. Ibadah umum jam 7 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 7.45. Lanjut. Yang berulang tahun di minggu ini Bapak Salihun Sinaga 18 November. Happy birthday to you ya Pak. Nanti kita makan-makan habis ini ya. Kita doakan bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hotlis. Natal kita tanggal 18 Desember. Biar Tuhan campur tangan bapak-bapak kita kerjasama untuk melayani Tuhan. Ibu-ibu juga membantu bapak-bapak melayani Tuhan ya. Jemaat yang sakit, ibu Icok sakit. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau nengok di Sukahati dari jalannya Gang SMP masuk aja sampai mentok ada perapatan itu rumah ibu Icok. Kita tengok dia sakit, gulanya naik jadi agak lemas ya. Terus jemaat yang tidak hadir hari ini banyak yang tidak hadir, mungkin ada acara kan? Ada acara Pak Omri? Pak Omri Purba ada acara. Hari ini banyak bapak-bapak yang tidak hadir, apa ada acara di luar? Masa ya bapak-bapaknya nih pada mau latihan Natal bapak-bapaknya ya. Nanti selesai kita akan latihan Natal, jangan pulang dulu, makan-makan. Pasar Ihor sudah 6 tahun ya. Yang tidak hadir ini kita doakan untuk sesi keluarga bersori dan kami semua sehat dan kuat untuk melayani Tuhan dan gereja Tuhan di tempat ini. Laporan keuangan ya. Persembahan sekolah minggu 653.000, pemuda 344.000, diakonia 1.426.000, Natal 2.958.000, saldo dan Lazarus 4.490.000, saldo kas wanita 4.447.000. Lanjut, udah habis. Yang akan menabung silakan hubungi Ibu Sutin yang nggak datang, Ibu Loni yang Lazarus, dan Bapak Ibu Serianto yang Natal ya, Natal yang belum jadi dipenuhi. Lalu apa lagi? Habis. Minggu depan kita dapat tamu untuk khotbah di sini dari Kalijaga, GPDI Kalijaga Cirebon, Bapak Boy Waani, Ketua Wilayah 4 Jabar. Jadi Bapak Ketua Wilayah 4 Jabar akan beribadah di tempat ini melayani saya dan saudara untuk berkhotbah. Kemarin sebenarnya dia yang minta, Ceris, khotbah dong di gereja saya buat Natalan. Waduh, Natalan gereja saya nanti Ceris yang khotbah ya. Sebelum Bapak Ketua, saya ke sana Bapak Ketua dulu khotbah di tempat saya. Saya bilang gitu ya. Jadi Bapak Ketua Wilayah 4 Indramayu, Cirebon, Kuningan dan Majalengka dia yang akan khotbah besok itu ya. Memberkati kita semua. Mari kita bahas diri. Sebelum itu nanti jangan pulang, kita latihan dulu. Terserah mau bapak-bapak sarapan dulu, ibu-ibu latihan, atau ibu-ibu latihan dulu, bapak-bapak sarapan, terserah, atur aja ya. Terakhir, kapan nyanyi ya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kelimpahan, kesehatan, rezeki yang berlimpah. Tuhan, Tuhan Yesus, kami pun adalah orang yang berdosa Tuhan, di mana kami sering melanggar perintah-perintah-Mu Tuhan. Kasihanilah mereka, kasihanilah kami Tuhan, karena kami adalah yang berdosa Tuhan. Tuhan, kami pun sering menyakiti saudara-saudara kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini Tuhan. Karena aku yakin dan percaya Tuhan, bila mana kami mengampuni segala dosa saudara-saudara kami, aku pun akan diampuni oleh Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun merasa bersyukur dan berterima kasih karena berkat kesehatan, kekuatan, rezeki yang Engkau berikan padaku, dan Engkau masih mempercayakan aku memberi nafas kehidupan pada aku Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pimpinlah kami dalam hidup kami, dalam perjalanan kami menurut dari kehendak-Mu Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, karena Engkau selalu jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik buat aku Tuhan. Engkau tidak akan menyesatkan aku Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik dan yang terbaik buat aku Tuhan. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk saudara-saudaraku yang pada saat ini tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Engkau jamah satu persatu mereka Tuhan, dan Engkau rawat mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Aku yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Darah-Nya yang kudus, aku yakin dan percaya Engkau akan menjamah mereka satu persatu. Tuhan, kami pun ingin meminta dan memohon kepada Engkau bagi mereka yang melupakan Engkau Tuhan. Engkau tengok Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai mereka, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam mereka Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, nanti minggu depan mereka akan sadar dan akan sadar Tuhan, datang menyembah dan sujud kepada Engkau, karena hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau meminta pujian dan sujud kami Tuhan, bukan meminta apapun yang kami punya Tuhan, hanya jiwa penyerahan dalam hidupku Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak yang masih melanjutkan studinya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh keuletan dan roh giat belajar Tuhan. Tuhan Yesus, bagi mereka yang telah lepas dari sekolah Tuhan, kiranya Engkau pimpin mereka dan berikan roh kesabaran Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah bekerja Tuhan, kiranya Engkau berikan roh keuletan dan selalu ingat akan Engkau Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang mereka yang anak-anaknya melanjutkan sekolah, kiranya Tuhan berikanlah kesehatan dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah Tuhan, berkat rezeki yang berlimpah buat membiayai anak-anak sekolah
dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapak, penyakit-penyakit yang berada di muka bumi ini Tuhan, karena aku yakin dan percaya Tuhan, itu atas peringatan akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah segala sakit penyakit yang ada di virus yang berada di muka bumi ini Tuhan, Engkau angkat Tuhan, Engkau masukkan ke dalam sebuah malaikat-Mu Tuhan. Karena aku yakin dan percaya sawan malaikat-Mu adalah tanggungan di dalam penyakit. Jadi Engkau bilang menumpahkan Tuhan segala penyakit yang ada di dalam sawan malaikat-Mu. Kami takut akan Engkau Tuhan, karena apa yang Kau berikan, apa yang Kau berikan buat kami Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, karena kasih-Mu yang begitu tulus Tuhan Yesus. Hidupku hanya milik-Mu Tuhan. Kuserahkan segala hidup ini hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan darah-Nya yang kudus. Bila Bapak Ibu ingin mengatakan penutupan doa ini, kami ingin doa Bapa kami yang di surga. Biar doa ini dari awal